Oke, kembali lagi di Tim Channel. Kali ini kita akan mereview mobil cukup legendaris dan cukup banyak diminati di Indonesia, yaitu Toyota Rush. Sebelumnya, 4 bulan yang lalu kita telah mereview Daihatsu Terios, alias kembaran dari Toyota Rush. Sekarang kita akan melihat-lihat Toyota Rush tahun 2013. Nah, sebenarnya Toyota Rush ini muncul pertama kali di tahun 2007. Itu pertama kali kemunculannya cukup menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia ya. Terbukti penjualan Toyota Rush ini cukup tinggi di Indonesia. Sebelum Toyota Rush muncul, ada pendahulunya yaitu Daihatsu Taruna. Sekarang kan Toyota Rush sudah memunculkan versi yang terbaru atau yang lebih panjang ya. Tapi secara pribadi saya sendiri lebih suka pada Rush yang berbentuk seperti ini. LSUV-nya itu kelihatan gitu. Terlihat di sini ada tambahan fendernya, jadi melebar, dan memang nggak terlihat jadul, nggak terlihat tua-tua banget, tapi ya enak aja dilihat. Kalau sekarang itu, kalau menurut saya pribadi itu terlalu panjang ya. Mungkin fiturnya bisa lebih canggih, tapi dalam bentuk saya lebih suka yang ini. Nah, mari kita lihat fitur-fitur dalam Toyota Rush ini. Bagaimana fitur di dalamnya, interior dan eksteriornya. Kita lihat. Pada tahun 2013 ini Toyota Rush sudah menyematkan lampu depannya menggunakan proyektor ya. Lampu proyektor di sini, dan di sini lampu kotanya masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di sini sudah disematkan sensor parkir ya, ada 2 sensor parkir bagian depan, dan ada fog lamp juga sudah dibalut dengan warna krom. Yang saya suka juga pada Toyota Rush ada spion tanduk. Nah, spion tanduk ini berfungsi untuk melihat. Jadi dia tuh ngelihat ke sini ya, ke bawah. Itu untuk melihat apakah di depan itu ada lubang, got-got dan lain sebagainya. Itu bisa kelihatan dari spion itu ya. Jadi sangat bermanfaat banget. Sayangnya di Rush yang terbaru itu ini dihilangkan. Padahal ini sangat bermanfaat banget. Toyota Rush ini juga sudah dilengkapi bumper tambahan ya di sini. Kemudian pada grill bagian sini hanya ada bagian krom satu. Nah, kalau yang setelah facelift di ininya memanjang, grillnya lebih panjang sampai sini ya, ketemu grill ininya, kromnya juga memanjang. Kita lihat bagian sampingnya. Di bagian samping di sini Toyota Rush sudah menyematkan lampu sen di spion. Dan di spion juga sudah dilengkapi dengan warna krom. Sebenarnya ini warna krom cukup berlebihan juga ya kalau ada di spion. Ya sebenarnya cukup warna putih pun nggak masalah gitu. Kemudian di sini ada fender, ini kayak Toyota Fortuner ya. Pada saat generasi yang sama Toyota Fortuner juga ini, karena ini segmennya low SUV. Ya kalau Fortuner kan SUV beneran ya, kalau ini kan low SUV. Dan disitulah kenapa saya suka bentuk dari Rush yang dulu dibandingkan yang sekarang. Kemudian di sini sudah ada pelindung bodi. Oke, selebihnya tidak ada yang ini ya, paling ini ada krom juga nih, di sini krom, terus ini udah balut krom, terus di sini sudah ada dari pabrikannya. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang, dan yang saya suka lagi pada Toyota Rush ini, di bagian belakang itu sudah ada kondenya. Jadi ban serepnya itu bukan lagi di bawah, tapi ada di belakang. Itulah yang mencirikan SUV low SUV ya. Jadi di bagian belakangnya ada kondenya, itu ciri khas banget. Jadi bagi teman-teman yang suka mobil berkarakter gagah ya, tapi dengan bensin yang irit, dan mobil dan 7-seater ya, karena ini 7-seater ya, mobil keluarga ya, Toyota Rush ini bisa menjadi pilihan. Nah, kemudian di sini sudah dilengkapi dengan defogger ya.
dan ada wiper bagian belakang, terus ada chrome juga di sini. Jadi banyak balutan chrome ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan spoiler beserta lampu LED ya. Jadi yang LED itu cuman ini doang nih. Yang lainnya masih bohlam biasa, ini doang masih yang cukup LED di spoilernya. Kemudian ada sirip hiu. Nah. Oke, kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan bumper belakang. Ini juga yang membuat Toyota Rush itu terkesan dengan kegagahannya. Nah, kemudian kita beranjak ke bagian lampu. Itu lampunya seperti ini ya. Kalau setelah facelift kan lampunya memanjang, warnanya memanjang lah pokoknya. Kalau ini ada seperti ini. Ada lampu rem, sen, dan lampu mundurnya itu masih menggunakan lampu biasa atau bohlam biasa. Dengan harga yang cukup lumayan mahal ya, tanda petik, pada tahun 2013. Sayangnya di Toyota Rush ini belakangnya belum dilengkapi dengan rem cakram. Rem cakramnya hanya di bagian depan. Bannya Dunlop, ukurannya 235 per 60 R16 atau ring 16 ya. Bagian belakang mobil Rush tipe S ini sudah dilengkapi dengan 4 sensor parkir. Jadi total keseluruhan sensor parkir yang dimiliki Rush ini berjumlah 6 buah. Memiliki ground clearance yang cukup tinggi membuat mobil besutan Toyota ini mampu melibas medan apapun. Namun karena bodi dan ground clearance yang cukup tinggi tersebut membuat mobil ini sedikit limbung jika berlari pada kecepatan tinggi. Oke, baik, sekarang kita coba lihat bagian interior dari Toyota Rush ini. Kan gitu. Kita nyalakan aja karena panas, guys. Masuk ke dalam mobil ini memang sedikit cukup tinggi karena mobil ini segmennya LSUV ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada bedanya dengan Daihatsu Terios dalamnya. Mungkin hanya balutan-balutan ada sedikit warna apa ya? Silver ya sepertinya. Warna silver. Nah, di sini AC-nya sudah double blower. AC-nya head unitnya belum LCD ya, belum LCD, masih ya klasik kayak gini ya. Jadi ini bawaan pabriknya memang dari sananya masih ada kaset, kepingan kaset. Sayangnya di sini belum ada USB-nya karena memang pada tahun segitu tahun 2013 mobil masih banyak yang belum menggunakan USB. Jadi hanya kepingan, kaset kepingan, dan radio. Terus di sini ada balutan chrome-nya di AC-nya, tapi ini cukup bagus sih penempatannya ini. Ya memang Toyota itu kalau dashboardnya nggak banyak, gimana ya, nggak terlalu banyak macam-macam gitu. Jadi sederhana aja bagi orang yang memang suka dengan yang biasa-biasa aja, karena memang brandnya sudah brand Toyota, ya nggak masalah karena ya bagus gitu. Di sini pun tidak ada masalah dengan tombol AC-nya yang masih puter-puteran, belum tombol-tombol. Tapi ya kalau suka kan, yang penting kan fungsinya itu ya. Banyak orang yang mengeluhkan gitu. Kenapa tombol AC-nya nggak tombol-tombol itu? Kenapa masih puteran? Tapi ya yang penting fungsinya itu loh. Bagian sini juga belum ada cerminnya. Di penumpang sudah ada. Dan sudah terdapat lampu, tapi sayangnya di driver belum ada ya. Di bagian setir, karena dia versi yang tertinggi, sudah ada tombol-tombolnya. Ini jadi sangat membantu sekali buat volume, buat pindah channel. Namun sayangnya setirnya ini belum tilt dan teleskopik, jadi statis, nggak bisa naik turun. Itulah kekurangan dari Toyota Rush ya. Jadi biasa aja sebenarnya. Kita beranjak ke tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan dari Toyota Rush ini juga sangat terbatas ya. Hanya ini dan ini kecil banget.
ya kecil ya jika dibandingkan dengan ukuran mobilnya. Kemudian di sini tempat uang receh, dan di sini masih ada tempat apalah ini, dulunya sih bisa buat asbak atau apalah ini, macam-macam ya. Tempat penyimpanan. Kemudian di pintu juga ada tempat penyimpanannya, ada. Oke. Terus di bagian door trim Toyota Rush 2013 ini door trimnya menarik. Warnanya juga, karena dia mungkin warnanya putih, di sini jadinya abu-abu ya, bagus. Dan di sini sudah fabric karet ya. Kemudian di sini power window-nya auto, bagian driver doang, yang lainnya masih manual. Lalu di bagian sini ada tempat penyimpanan juga, dan ada handrest ya. Nah, di sini ada handrestnya, tapi kecil banget. Tempat penyimpanan juga pasti kecil. Jika kita men-setting kursi ke depan, ini nggak dapet gitu ya, nggak dapet, kecuali ini mundur tuh, baru bisa. Jadi ya ini sih hanya tempat penyimpanan ya, kurang praktis lah, kurang efisien, kurang efektif. Di bagian kursi sini sudah dilengkapi dengan kulit fabric. Sudah fabric ya, udah warnanya udah bagus ya. Jadi kulit sintetis, namun warnanya juga bagus dan cukup tebal juga joknya. Headrestnya juga bisa disetting. Bisa disetting tuh ya. Oke. Sudah bisa sliding, maju mundur ya. Dan bisa ini bisa diatur juga, dan bisa diatur ketinggiannya ya. Tuh, bisa diatur ketinggian joknya. Tingkat kursinya dan tingkat ketinggiannya joknya ini bisa diatur di sini. Jadi puter-puteran ya, masih manual. Coba gimana? Tuh. Nah, segini udah mentok nih. Di sini juga sudah banyak tombol ya. Di sini untuk mengaktifkan alarm atau sensor parkir, security, banyak tombol lah ini untuk Windows. Transmisinya manual, 5 percepatan. Fitur keamanan untuk Rush tipe S, mobil ini sudah dilengkapi dual SRS airbag, Global Outstanding Assessment Body, sistem pengereman ABS dan ABD, kursi dengan wheel concept dan collapse steering columns. Untuk keamanannya sendiri dilengkapi dengan fitur alarm, central locking system, automatic door locking, dan immobilizer. Di kursi bagian kedua pada Toyota Rush ini cukup lumayan lega, tapi kalau dibandingkan dengan kompetitornya Honda BR-V ini kalah lega. Namun segini masih cukup dengan tinggi saya 170 cm, legroom dan headroomnya masih lega ya, masih cukup lega, dan bisa menopang dengan baik, dengan sempurna, dengan nyaman. Kemudian di sininya juga ada AC double blower, bisa diatur kecepatan AC-nya ya, 1, 2, 3 tuh, bisa diatur kecepatan AC-nya. Sudah dilengkapi seat belt 3 titik di kedua kursinya. Di bagian tengah juga sudah ada seat beltnya, cup holder di bagian penumpang. Jadi total cup holder di kursi bagian kedua ini ada 3. Di kursi, di tengah, dan sebelah sana. Nah, di door trim bagian kursi bagian kedua, baris kedua ini hanya dilengkapi dengan ini ya, power window dan tempat penyimpanan buat receh-recehan, cup holder, dan door pocket. Sekarang kita coba lihat kursi bagian ketiganya ya. Bisa dibuka lewat sini. Nah, seperti ini. Jadi ini 7 seater ya. Kita lihat. Nah, sebenarnya kalau kursi bagian ketiga ini ditegakkan,
bagasinya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, nggak terlalu luas-luas banget, hanya sebatas segini lah kira-kira, segini ya, minim banget. Ya, satu ubin kurang justru, malah paling cuman 20 cm ini. Dan di sini ada lampunya untuk penerangan. Terdapat lampu, tempat penyimpanan juga banyak. Justru yang lebih banyak tempat penyimpanannya tuh di baris ketiga. Ada cup holder, tuh banyak sekali tempat penyimpanannya. Coba diberdiriin. Coba kita berdirikan. Nah, luasnya bagasinya segini doang nih, kecil, dan tidak luas-luas banget. Buat naruh barang atau koper masih muat. Buat naruh barang atau koper yang ukuran sedang masih muat, tapi ukuran yang koper yang gede, yang tinggi itu diragukan. Di bagian baris ketiga ini bisa kita lihat. Ini juga bisa dinaikin nih. Nah ya, di bagian kursi baris ketiga ini lihat sempit banget ya. Kalau kursi baris kedua mungkin bisa muat lebih lebar lagi kalau kursi bagian depan ini dimajuin. Seperti ini, dan headrestnya juga bisa bisa dinaikkan ya. Oke. Aduh, ini gebuknya cukup sulit karena ada bumper tambahan. Nah, mesinnya seperti ini. Toyota Rush itu menggunakan mesin DOHC 16 valve EVA VVT-i 1500 cc. Nah, ini mesinnya ya. Di sini air wiper, air radiator. Ini radiatornya aki ya normal ya, biasa. Mobil ini menggunakan mesin berkode 3SZ VE DOHC dengan kapasitas silinder 1495 cc dan menggunakan sistem injeksi VVT-i. Tenaga maksimum yang dihasilkan adalah 109 PS pada putaran 6000 rpm, dan mesin ini juga mampu menghasilkan torsi maksimum sebesar 144 Nm pada putaran mesin 4400 rpm. Sudah dilengkapi dengan peredam dan dicat sewarna dengan warna bodi, warna putih. Tutupnya hati-hati, kejepit. Nah, jadi untuk sekedar informasi, pajak dari Toyota Rush ini 3.300.000. Jadi pajaknya masih tinggi ya di tahun 2013, 1500 cc. Udah siap? Ya. Baik, teman-teman, kita sekarang sedang melakukan test drive pada Toyota Rush tahun 2013 ini. Ya, Toyota Rush ini 1500 cc ya. Mesinnya serupa dengan mesin Avanza tapi tidak sama. Tapi kapasitasnya sama 1500 cc. Nah, untuk kenyamanan berkendara sendiri goyang-goyang. Ya kan? Ini mobil ini memang karena mobilnya tinggi ya. Jadi di jalan yang kurang rata berasa banget goyangannya. Agak limbung sih, agak limbung ya karena memang mobil tinggi. Terus untuk kaki-kaki ya empuk. Tapi ya tadi itu limbung. Empuknya bukan empuk nyaman tapi njot-njotan. Mungkin jika diisi dengan lebih banyak orang, 5 orang atau 7 orang mungkin bisa lebih nyaman. Karena memang ini mobil penumpang yang dikhususkan, ya mobil keluarga lah intinya. Kalau di sendirian kurang enak, beda dengan sedan ya. Kalau sedan itu justru yang enak itu malah satu sendiri atau 2 orang. Kalau ini memang diperuntukkan untuk keluarga, jadi kenyamanannya, suspensinya dipersiapkan atau disesuaikan dengan kapasitas penumpang. Oke, untuk kekedapan kabin, suara dari mesin ini nggak kedengeran ya. Suara dari mesin nggak kedengeran, suara dari luar juga nggak kedengeran. Karena mungkin belum ada motor nih. Coba kalau ada motor. Sedikit. Ya, karena ini kekedapan kabinnya lumayan sih.
Ini ada mobil, kita lihat ketetapan kabin dari mobil ini. Oh, masih kedengeran sedikit ya. Dan untuk akselerasinya, nah coba kita lihat ya, akselerasinya ini dari gigi 1 nih. Akselerasi bawahnya lumayan, cukup ya untuk mobil berkapasitas 1500 cc. Ya cukup lah segitu mah ya. Justru ini akselerasi bawahnya yang enak. Video kami kali ini, jika ada salah-salah penjelasan silahkan komen dan koreksi. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa terus ikuti channel ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.